renungan seperti biasanya. Renungan hari ini akan ditemani oleh Miss Tere dan Vina. Cinta. Nah, untuk itu kita akan membuka renungan hari ini dengan bernyanyi. Kita harus semangat bernyanyi dan jangan lupa ikuti gerakan Miss dan Mem yang ada di sini ya. Anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita akan mulai renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama ya. Ayo, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Baik, yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua bisa kembali untuk melakukan renungan pagi di hari ini. Sudilah kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah segala kegiatan dan rencana kami, khususnya dalam renungan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, dalam renungan ini sekarang kita akan bersama-sama menonton video atau dongeng dengan judul Buah Kesabaran. Mari kita saksikan bersama. Pada suatu hari, rusa tampak tengah berdiam di pinggir sungai.
Ia sedang berpikir bagaimana cara untuk sampai ke seberang sungai. Menurut kabar, di seberang sungai terdapat banyak sekali makanan. Sedangkan di hutan tempat rusa tinggal, makanan telah habis. Rusa sangat ingin menyeberang, tapi tubuhnya kecil. Jika ia tetap menyeberang dengan berenang, bisa-bisa dirinya malah tenggelam. Tiba-tiba dari arah belakang muncul kerbau yang berlari sangat kencang. Tapi ia langsung berhenti begitu melihat rusa yang sedang termangu. "Hei rusa, apa yang kamu tunggu? Di seberang sana ada banyak makanan. Aku sudah sangat lapar," ucap kerbau merasa tak sabar. "Aku masih bingung bagaimana cara sampai ke seberang sana," jawab rusa. "Hoho, buat apa bingung? Tinggal menyeberang saja," ucap kerbau menggampangkan. Belum sempat rusa membalas perkataan kerbau, kerbau sudah bergegas masuk ke dalam sungai. Rupanya kerbau sudah sangat kelaparan. Ia pun berpikir tubuhnya yang besar tidak akan membuatnya tenggelam. Namun apa yang terjadi? Hap! Tiba-tiba buaya muncul dan langsung menerkam kerbau. Kerbau pun tak bisa menghindar. Sebenarnya buaya mengincar rusa, tapi rusa tak berkunjung menyeberang. Beruntung ada kerbau yang tidak sabar dan terburu-buru menyeberang. Rusa pun berlari ketakutan. Ia mencari aliran sungai yang lain. Sesampainya di pinggir sungai lain, ia berpikir lagi. Lalu dari arah belakang muncul kelinci yang berlari sangat kencang. "Hei rusa, mengapa kamu termenung?" tanya kelinci. "Aku masih belum menemukan cara menyeberang sungai," jawab rusa. "Tinggal berenang saja ke seberang," saran kelinci. Kemudian ia pun menceburkan dirinya ke dalam sungai. Apa yang terjadi? Oh lala, tubuh kelinci terbawa arus sungai. Ia pun hilang entah kemana. Rusa terus berpikir. Tak lama kemudian ia menemukan batang pohon yang telah mati. Dengan sangat hati-hati, rusa membentangkan batang pohon itu di atas sungai. Aha, jadilah jembatan dari batang pohon. Rusa langsung melintasi jembatan tersebut. Akhirnya, rusa bisa sampai di seberang sungai dengan selamat dan bisa makan sepuasnya di sana. Itulah hasil dari kesabaran rusa. Jika saja ia tak sabar seperti kerbau dan kelinci, mungkin ia tak akan bisa sampai ke seberang dengan selamat. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video dongeng tentang buah kesabaran ya. Dari video tersebut kita tahu bahwa dari kesabaran sang rusa akhirnya membuahkan hasil. Meskipun sang rusa dalam keadaan lapar, tetapi dia tetap mencari solusi untuk bisa menyeberang ke sungai itu dan bisa mendapatkan makanan di seberang sungai itu. Nah, berbeda dengan sang kerbau dan kelinci yang justru terburu-buru ingin cepat sampai ke seberang sungai karena mereka lapar. Tapi apa yang didapatnya dengan terburu-buru? Malah akhirnya tidak mendapatkan apapun ya. Sang kerbau akhirnya diterkam oleh buaya dan kelinci pun hanyut entah kemana dan menghilang. Mereka tidak mendapatkan apapun ya anak-anak. Nah, sikap sang rusa sudah benar ya, karena sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti dalam bacaan Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Oke, mencinta ulangi ya. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah anak-anak, dari bacaan tersebut Tuhan Yesus ingin
berpesan kepada kita semua agar kita itu harus menjadi orang yang sabar dalam kondisi dan keadaan apapun. Seperti sekarang ini, kalian belajar dari rumah, ya, mungkin kalian merasa bosan, pengen sekolah, cepat-cepat sekolah, tidak sabar, pengen buru-buru bertemu dengan teman, mungkin ya, bertemu dengan bapak ibu guru, tapi itu semua kita harus bersabar, ya anak-anak. Karena apa? Karena sekarang situasinya sedang tidak memungkinkan. Anak-anak pasti tahu kan, sekarang ini wabah virus corona sedang meningkat lagi. Jadi kita harus bersabar dulu di rumah untuk beberapa waktu. Mungkin kalian juga tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa pergi piknik bersama keluarga, rekreasi, ataupun pergi ke mall, ya anak-anak. Hal itu harus kalian tunda dulu, ya, demi keamanan kita bersama. Mungkin kalian juga ingin buru-buru mengerjakan tugas di rumah. Misalnya kalian diberi tugas oleh guru, kalian cepat-cepat ingin selesaikan supaya kamu bisa main. Nah, tapi apa hasilnya jika kamu terburu-buru dalam mengerjakan tugas-tugas kamu? Maka nilainya kurang maksimal. Tulisan menjadi tidak rapi karena kamu pengen buru-buru cepat selesai. Nah, jangan begitu ya anak-anak. Kamu belajar di rumah juga harus sabar, ya. Tidak boleh terburu-buru. Kalian boleh main, tetapi harus tetap bersabar kalau dalam mengerjakan tugas, ya anak-anak. Tulisan harus rapi. Nah, nih banyak sekali nih anak-anak yang tulisannya sudah mulai nggak rapi nih karena males nih, ya, nggak sabaran nih pengen cepat selesai. Nggak boleh begitu ya anak-anak, ya. Meskipun di rumah saja kamu tetap harus belajar dengan rajin, tidak malas-malasan, ya, harus bersabar, terutama dalam menulis, dalam mengerjakan tugas. Jangan terburu-buru supaya hasilnya pun tetap maksimal, ya anak-anak. Mengerti ya? Oke. Mencinta akhiri renungan pada hari ini. Sampai ketemu lagi di renungan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri renungan pagi kita hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua bisa mengikuti renungan pagi ini dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, bantulah kami, berkati kami, dan jadikanlah kami anak-anak yang selalu sabar dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu selalu untuk kami, keluarga kami, dan juga untuk sekolah kami. Semoga Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Ini semua ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah dengarkan renungan yang dibawakan oleh Miss Cinta tentang bagaimana kita bersabar. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita belajar sabar ya. Nah, untuk menutup kegiatan renungan kita hari ini, kita akan bernyanyi lagi. Jangan lupa, nyanyinya harus yang lebih semangat. Ayo!